Ketukan di jendela. Aku terbaring di atas ranjang sendirian. Di suatu malam yang gelap dan sunyi, aku hanya membolak-balik badanku di atas kasur. Mencoba mencari posisi yang nyaman bagiku untuk tidur. Tubuhku sudah sangat lelah. Namun entah kenapa, aku tetap tidak bisa tidur. Ada sesuatu tentang malam ini yang membuatku merasa sama sekali tidak nyaman. Aku terus berguling di atas tempat tidur hingga akhirnya menemukan posisi yang cukup enak buatku untuk terlelap. Aku menutup mataku, namun tak ada perbedaan. Terlalu gelap di dalam kamarku untuk bisa melihat sesuatu. Jadi kupikir butuh waktu bagi mataku terbiasa dalam kegelapan. Aku terbaring di sana, tak tergerak di tengah malam yang hitam dan pekat. Tubuhku mulai rileks dengan pikiranku yang kosong. Dan aku siap-siap untuk istirahat. Namun kesunyian itu sehingga musnah di benakku langsung dibanjiri dengan bayangan menakutkan seperti suara terdengar. Tok, tok. Tak diragukan lagi itu adalah suara sesuatu mengetuk jendela kaca. Tapi tidak mungkin ada orang yang mengetuk jendela kamarku dari luar. Siapa orang yang hendak membangunkanku malam-malam begini? Berpikirlah logis. Jika seseorang ingin mencuri di rumahku, mengapa ia terlebih dahulu mengetuk jendela? Mereka cukup menyelinap masuk ke dalam rumah dengan sehening mungkin. Mustahil mereka mengetuk. Tak ada monster di dunia ini. Aku bisa saja menengok ke jendela agar membuat hatiku sedikit tenang. Namun aku menghadap ke arah yang berlawanan dari jendela dan jujur, aku takut akan melihat hal yang paling kutakutkan berdiri di luar jendela, memandangiku. Namun, apa itu? Apa mungkin itu hanya burung yang menabrak jendela? Tidak, itu tidak sama sekali realistis. Apakah mungkin ada sekelompok anak yang mengerjaiku malam-malam begini? Mengetuk jendela dari luar sambil tertawa terpingkal-pingkal? Mungkin saja. Atau bahkan mungkin ini semua hanya imajinasiku. Mungkin aku mendengar suara angin di luar dan mengasumsikan sebagai suara ketukan di jendela. Tok, tok. Tidak, itu jelas bukan imajinasiku. Anak-anak sial itu benar-benar keras kepala. Mereka tidak mau berhenti hingga melihatku bangun karena gusar. Mungkin anak-anak dengan selera humor sedikit sakit itu sedang menungguku di luar. Mungkin mereka akan memecahkan kaca jendela dan menyerangku. Tidak. Jangan menjadi paranoid seperti ini. Lagi pula mereka di luar, aku di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca jendela pecah, aku aman. Monster itu tidak ada. Lagi pula aku belum bergerak sama sekali. Mungkin anak itu menganggap aku sudah tertidur lelap dan meninggalkanku sendirian. Tok, tok. Tidak, itu bukan anak-anak. Tidak ada seorang anak pun yang akan menunggu selama ini untuk mendapatkan reaksi dari seorang pria yang tertinggal sendirian sepertiku. Mereka pasti akan bosan dan pindah ke rumah lain untuk diusiri. Namun jika bukan mereka, lalu siapa? Mengapa ada seorang pembunuh yang mau mengincarku? Berpikir logislah, monster itu tidak ada. Jangan menjadi paranoid, mereka ada di luar, aku ada di dalam. Tok, tok. Oh Tuhan, aku tidak bisa memberikan suara lain lebih kubenci di dunia ini selain ketukan di kaca jendela itu. Kumohon pergilah, biarkan aku sendiri. Namun aku berpura-pura tidur dan jangan bergerak sedikit pun. Tok, tok. Lagi dan lagi. Mereka di luar, aku di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca jendela pecah. Aku tahu aku aman. Monster itu tidak ada. Berpura-pura tidur dan berdoalah agar ia pergi. Tok, tok. Lagi, dan lagi. Aku tak sanggup lagi. Aku perlahan menoleh ke jendela. Dan jantungku terasa berhenti berdetak. Dan aku terlalu takut untuk mengeluarkan suara jeritan. Aku menoleh hanya untuk menemukan sesosok wajah pucat dengan mata hitam kelam menatap tajam seakan menelan jiwaku sambil tersenyum bengis. Selama ini makhluk itu
berada di ruangan ini sambil mengetuk-ketuk kaca jendelaku dari dalam.